Sehingga termasuk cara kita meneliti kiranya ibadah kita ini diterima apa tidak oleh Allah. Coba lihat hati para hadirin. Kalau hati kita setelah ibadah itu merasa lapang, berarti Allah telah siramkan rahmatnya kepada kita. Merasa tenang hati itu. Walaupun masalah banyak bertubi-tubi, tapi hati tenang. Setelah nangis, kembali kepada Allah, bermunajat, beristighfar, ngerasa hatinya tenang. Itu pertanda kalau Allah sedang tanamkan rahmat dalam hati kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang merasa sudah pantas menjadi ahli surga dengan amaliyah kita yang masih sedikit ini. Summa kana sallallahu alaihi wasallam yajtahid fil a'malis salihah ila al-ghayah wan nihayah hatta tawarramat qadamah min tulil qiyam bil lail. Sampai akhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengejar rahmatnya Allah. Tidak usah mengejar, sebenarnya Nabi kita Muhammad itu sudah rahmat sebenarnya. Nabi Muhammad itu rahmat. Nabi Muhammad itu rahmat yang diberikan kepada kita ini umat manusia. Nabi Muhammad adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus kamu wahai Muhammad kecuali kamu sebagai rahmat bagi alam semesta ini. Jadi adanya Nabi itu rahmat buat kita para hadirin. Makanya kurang baik apa Nabi kita Muhammad, sungguh begitu kurang ajarnya kita ini kalau kita menjadi umat yang tidak mencintai Nabi. Sungguh hinanya kita ini dan tidak bersyukurnya kita ini kepada Allah kalau kita menjadi umatnya Nabi tapi kita tidak mencintai Nabi, yang dimana Nabi itu selalu berharap kepada kita, untuk kita kepada Allah apa? Agar kita semuanya masuk surga para hadirin. Sebagaimana pernah diceritakan oleh Imam Ghazali ketika Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah hendak melamar putri Nabi yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali, Rasulullah berkata kepada Fatimah, wahai Fatimah, Ali melamarmu dan Ali akan memberikan mahar sekian wahai Fatimah. Apakah kamu ridha? Kata Nabi Muhammad, tidak ya Rasulullah. Mahar dari Ali sekian wahai Fatimah putriku. Apakah kamu ridha? Apakah kamu mau menerima Ali? Aku tidak ridha ya Rasulullah. Bukan Sayyidah Fatimah itu mata duitan para hadirin. Kemudian ketika Sayyidah Fatimah mengatakan tidak ridha, datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, sampaikan kepada Fatimah salam daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjadikan mahar Ali adalah dunia seisinya. Kemudian sampaikan kepada Muhammad, wahai Fatimah, kata Allah Subhanahu wa taala, maharnya Ali adalah dunia seisinya ini. Wahai Fatimah, apakah kamu ridha? Tidak ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya, lantas apa yang kamu harapkan wahai Fatimah? Lantas apa yang kamu minta wahai Fatimah? Aku minta satu ya Rasulullah. Apa wahai Fatimah? Jaminan darimu bahwasanya seluruh umat ini semuanya akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami ya Rasulullah, jamin kami ini umatmu agar kami bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, itu Nabi Muhammad dan putrinya yang berharap kita ini semuanya masuk surga para hadirin. Cintanya sama kita luar biasa, sehingga tidak pernah lepas daripada doa Nabi kita Muhammad. Setiap malam Nabi doakan kita, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah ampuni umatku. Dan tidak jarang Nabi katakan dalam hadisnya, ummati ummatun marhumah, ummati ummatun marhumah, umatku umat yang disayangi sama Allah, umat yang dicintai sama Allah. Maka kita perlu sadar diri mana terima kasih kita kepada Allah, yang Allah telah kirimkan kepada kita Nabi yang perhatian sekali dengan kita. Sampai-sampai dikatakan likulli nabiyyin da'watun mustajabah, setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Yang Nabi Muhammad tidak menggunakan doa mustajab ini di dunia, sehingga di saat para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa kau tidak gunakan doa yang mustajabah itu, minta kepada Allah agar orang-orang kafir, orang-orang Yahudi ini dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak disiksa, agar kita tidak disakiti. Kenapa kau tidak berdoa kepada Allah wahai Rasulullah? Apa kata Muhammad? Tidak.
Doa itu akan aku gunakan nanti di hari kiamat. Di hari kiamat aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan umatku semuanya masuk ke dalam surgamu ya Rabb. Sehingga Nabi sampai memantau umatnya. Tidak rela Nabi kita Muhammad kalau ada salah satu dari para umat yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha. Sehingga yang menentukan kita para hadirin, bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad, sosok Nabi yang menjadi rahmat dan jadi contoh suri tauladan yang sangat hebat untuk kita. Sampai dikatakan inilah yang Nabi lakukan, yajtahid fil a'malus salihah, bersungguh-sungguh dalam beramal baik, ilal ghayah wan nihayah, sampai ke puncaknya. Hatta tabarramat qadamah, sampai kakinya bengkak, kata Imam Haddad, min tulil qiyami bil lail, karena panjangnya bangun malamnya Nabi kita Muhammad, ibadah di waktu malamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ammal ladzi yajtahid fil a'malis salihah wa ya'tamid 'alaiha fa huwa mu'jabun bi nafsihi, dan barang siapa yang beramal baik kemudian dia bersandar kepada amal baiknya, ya Allah kan saya sudah salat duha, ya Allah kan saya sudah salat tahajud, ya Allah kan saya sudah salawat, saya kan sudah istighfar, kenapa belum kau berikan solusi ya Allah? Maka mu'jabun bi nafsihi, dialah orang yang ujub, bangga dengan amalnya. Jadi kalau kita mau ibadah kemudian hasilnya kepingin cepat, lakukan ibadah itu karena Allah. Kalau kita ingin bersolawat, mengamalkan seluruh solawat apapun, kalau hasilnya daripada solawat itu kita ingin dapatkan dengan cepat, amalkan solawatnya karena Allah, karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka terkadang para wali-wali itu, para hadirin, cukup satu Fatihah mereka baca, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Satu Fatihah mereka baca di hadapan orang yang sakit bisa sembuh saat itu juga. Tapi terkadang kita baca 1000 Fatihah untuk misalnya kesembuhan daripada orang yang kita cintai, terkadang tidak kunjung Allah berikan kesembuhan. Kenapa? Karena kita bersandar kepada amal kita. Ya Allah kan sudah 1000, masa belum sembuh? Nah, seakan-akan kita nagih kepada Allah dengan cara yang tidak benar. Kalau kita ngamalkannya dengan hati yang ikhlas karena Allah, cinta kepada Allah dengan keyakinan yang kuat, tidak sampai ada pengharapan dalam hati, Allah sudah munculkan itu para hadirin. Tidak sampai muncul siratan dalam hati pertanyaan, kan sudah saya amalkan ini kok belum dikabulkan ya. Tidak akan muncul itu dalam hati, Allah juga akan kabulkan daripada apa yang kita harapkan. Ya, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang bisa beribadah kepadanya dengan hati yang ikhlas, dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita semuanya cinta kepada Allah dan cinta kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.